Bab 1213 Mata Kehidupan. Bunuh semua orang di sini. Kapten dari kelompok kecil tentara memerintahkan tanpa perasaan. Ada 6 orang di tim ini. Kaptennya adalah dewa sejati tingkat 3, sedangkan sisanya adalah dewa sejati tingkat 1. Zhao Feng memindai faksi tempat dia diteleportasi. Pada saat ini, hanya ada beberapa dewa sejati peringkat 1 dan sejumlah kecil ahli demigod. Selain itu, ada juga yang tua, lemah, dan lemah yang berada di bawah alam cahaya mistik. Sepertinya ini bukan perang biasa antara faksi bintang 4. Ini harus menjadi perang antara faksi bintang 4,5. Zhao Feng menebak pada dirinya sendiri. Dalam pertempuran antara faksi bintang 4, tim kecil tidak akan pernah berisi begitu banyak ahli dewa sejati. Selain itu, skala pertempuran di Cakrawala menyebabkan langit bergetar dan bumi berguncang. 20 hingga 30 dewa sejati yang kuat mungkin mengambil bagian dalam pertempuran itu. Jika itu adalah faksi bintang 4,5, tempat ini pasti wilayah gerbang rumput roh. Setelah membunuh 3 bersaudara penguasa Pulau Bulu Langit, Zhao Feng memperoleh peta baru yang memberinya pemahaman tentang faksi yang berbatasan dengan Blue Ocean Bay. Karena ini adalah perang antara faksi bintang 4,5, faksi bintang 4 yang diadministrasikan oleh faksi bintang 4,5 itu secara alami harus mengambil bagian juga. Faksi bintang 4 yang telah diteleportasi Zhao Feng mungkin adalah salah satu peserta di medan perang, dan para ahli mungkin telah dikirim ke depan. Sebuah kompas perunggu kuno muncul di tangan kapten kelompok itu. Kapten menamparkan kompas, menyebabkan tirai transparan dari cahaya kuning membubung ke langit. Saat mencapai ketinggian tertentu, tirai kuning cahaya tersebar, akhirnya membentuk penghalang kuning samar yang sepenuhnya menyelimuti faksi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Setelah itu, kelompok tersebut menyerbu ke dalam faksi dan memulai pembantaian. Biaya, bunuh bajingan ini. Pejuang yang tersisa di faksi segera menyerbu, semuanya tak kenal takut saat menghadapi kematian. Namun, mereka sama sekali bukan tandingan grup ini. Dengan menyerang ke depan, mereka hanya mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Ha, yang kuat makan yang lemah. Zhao Feng menghela nafas saat dia diam-diam mundur. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, juga bukan sesuatu yang dia khawatirkan. Ini adalah pertempuran antara faksi bintang 4,5, dan bahkan mungkin ada dewa kuno yang memimpin pertempuran ini. Masih ada demigod di sana. Dewa sejati peringkat 1 dalam kelompok itu tertawa gembira dan bergegas ke Zhao Feng. Dalam perang ini, jumlah pembunuhan menentukan hadiah seseorang. Bagi dewa sejati tingkat 1, para dewa adalah mangsa terbaik. Aku hanya orang yang kebetulan menggunakan susunan teleportasi untuk datang ke sini. Aku bukan bagian dari faksi ini. Zhao Feng memandang dewa sejati peringkat 1 dan segera menjelaskan. Hehe, jangan pernah berpikir untuk mencoba membodohiku. Anda adalah anggota gerbang rumput roh. Peringkat dewa sejati berhenti sejenak sebelum memberikan senyum jahat. Zhao Feng benar-benar telah keluar dari susunan teleportasi terdekat sekarang, dan ciri-ciri tubuh dan auranya menunjukkan bahwa dia bukan bagian dari faksi ini. Tapi dia hanyalah seorang demigod. Membunuhnya masih akan memungkinkan dewa sejati peringkat 1 ini untuk menambah jumlah pembunuhannya. Demigod ini hanya bisa disalahkan atas ketidakberuntungannya karena tidak menanyakan situasi dan berteleportasi ke wilayah gerbang rumput roh. Membunuh, dewa sejati peringkat 1 mengayunkan tombaknya ke Zhao Feng. Naga kuning tua yang sangat besar menghalangi matahari saat menyerang Zhao Feng. Memalukan, wajah Zhao Feng menjadi dingin. Bahkan jika ada kemungkinan dia termasuk dalam gerbang rumput roh, dewa sejati ini setidaknya harus memeriksa identitasnya terlebih dahulu. Tetapi orang ini jelas tidak peduli dengan faksi mana Zhao Feng berasal dan memutuskan untuk membunuh terlebih dahulu. Naga besar itu tampaknya hampir menelan seluruh Zhao Feng. Namun, Zhao Feng mengulurkan telapak tangan dan dengan ringan mengepalkannya. 5 elemen maksud menyatu dengan dunia, digabungkan dengan maksud Zhao Feng untuk menciptakan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, seluruh dunia sepertinya berdiri di sisi Zhao Feng. Kekuatannya yang sangat besar mengembun menjadi telapak tangan yang nyata dan sangat besar yang terdiri dari 5 warna yang menangkap gambar naga kuning.
Zhao Feng meledakkan naga kuning itu menjadi beberapa bagian. Apa? Dewa sejati peringkat 1 membeku di tempat dalam keadaan tertegun. Serangannya dengan mudah dihancurkan oleh lawannya. Dewa kuasi peringkat 2. Bagaimana lagi dia bisa sekuat ini? Dewa kuasi peringkat 2 dalam faksi bintang 4,5 akan dianggap jenius yang tak tertandingi. Aku bilang sebelumnya, aku baru saja lewat. Zhao Feng dengan dingin berkata kepada dewa sejati peringkat 1. Zhao Feng berbalik untuk pergi. Berhenti, seseorang berteriak pada Zhao Feng. Sosok lapis baja coklat bergegas menuju Zhao Feng dengan kekuatan yang menakjubkan. Apa artinya ini? Zhao Feng menatap pria ini, dewa sejati peringkat 3 yang memimpin tim penyerbuan dewa sejati. Aku belum pernah melihatmu di antara dewa kuasi pangkat 2 dari faksi manapun di sekitarnya. Peringkat 3 dewa sejati menatap Zhao Feng dengan tatapan tajam dan tajam. Dia belum pernah melihat dewa kuasi peringkat 2 seperti Zhao Feng di gerbang rumput roh, atau di faksi bintang 4,5 terdekat lainnya. Dunia ini sangat luas dan tak terbayangkan. Selalu ada orang yang lebih kuat, selalu gunung yang lebih tinggi, jawab Zhao Feng datar. HMPH, kembalilah bersamaku. Jika Anda bukan anggota gerbang rumput roh, pavilion naga kuning akan membiarkan Anda pergi. Dewa sejati tingkat 3 dengan dingin menyala. Ekspresi Zhao Feng tenggelam. Dia tidak berada dalam situasi di mana identitasnya dapat bertahan dari pemeriksaan ketat. Selain itu, Zhao Feng yakin bahwa, selama dia bertekad untuk tidak menjadi anggota faksi bintang 4,5, dia tidak akan begitu saja melepaskannya. Ikuti aku. Melihat Zhao Feng tidak menjawab, dewa sejati tingkat 3 menyerang. Sisik kuning muncul di seluruh tubuhnya saat dia memanggil energi bumi untuk menjulang di atas Zhao Feng seperti gunung yang tinggi. Tekanan yang mengerikan ini menyebabkan dewa sejati peringkat 1 di dekatnya memuntahkan darah dan dengan cepat mundur. Karena kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Zhao Feng kehilangan kesabarannya. Tim kecil ini hanya memiliki satu dewa sejati peringkat 3, jadi tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Zhao Feng hanya takut bahwa, dengan menyinggung faksi ini, dia akan sekali lagi tersimpangkan. Tetapi bahkan jika dia tidak menyinggung mereka, kedua faksi ini berada di tengah perang, jadi Zhao Feng akan merasa sangat sulit untuk menggunakan susunan teleportasi mereka. Tubuh Zhao Feng langsung tumbuh lebih tinggi saat petir 5 warna mulai bergerak di sekelilingnya. Mereka berdua menggunakan teknik penguatan tubuh, tetapi ketika Zhao Feng menggunakan miliknya, energi dunia langsung mulai berkumpul di sekitarnya. Ini karena 5 elemen kekuatan ilahi Zhao Feng mengandung maksud 5 elemen, memungkinkan dia untuk secara alami menyelaraskan dengan langit dan bumi. Mati. Peringkat 3 dewa sejati melihat bahwa Zhao Feng juga seorang ahli penguatan tubuh, orang yang tampaknya berada pada level yang lebih tinggi darinya, dan dia langsung meringis. Naga kuning bertempur di surga. Dewa sejati tingkat 3 meninju dengan kedua tangan, menciptakan naga kuning tanah berukuran sangat besar dan ekspresi buas, tampak hampir nyata. Langit menghancurkan telapak petir suci. Zhao Feng mengedarkan 5 elemen kekuatan ilahi dan menepis dengan salah satu tangannya, menembakkan gunung petir 5 warna ke lawannya. Gunung petir 5 warna ini meledak dengan kekuatan penghancur. Itu meledak melalui naga kuning dan menghantam dewa sejati tingkat 3 tepat di dadanya. Peringkat 3 dewa sejati mundur setengah langkah, ketidakpercayaan di wajahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa sejati tingkat 3 memanggil secara mental dengan waspada. Meskipun dia tidak menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia merasa tidak mungkin untuk percaya bahwa dewa kuasi tingkat 2 dapat dengan mudah menghancurkan tekniknya. Mungkinkah dia adalah dewa kuasi tingkat 3? Dewa kuasi peringkat 3 adalah jenius tak tertandingi yang hanya bisa dimiliki oleh kekuatan puncak bintang 4. Bagaimana seseorang bisa muncul di sini? Selain itu, jika orang ini adalah dewa kuasi peringkat 3, dia benar-benar tidak bisa menjadi bagian dari gerbang rumput roh. Baik Pak, maksud saya jangan tersinggung. Anda benar-benar bukan anggota gerbang rumput roh. Mohon maafkan penglihatannya yang buruk ini. Dewa sejati peringkat 3 segera meminta maaf kepada Zhao Feng. Zhao Feng mungkin didukung oleh faksi bintang 4 puncak, atau mungkin sesuatu yang lebih kuat. Di sisi lain, dia hanya memiliki pavilion naga kuning di belakangnya, faksi bintang 4,5 yang agak kuat yang masih sangat jauh dari menjadi faksi bintang 4 puncak. Ini adalah peringkat 3 dewa sejati tiba-tiba memfokuskan pandangannya ke tanah.
Dalam bentrokan sengit antara dirinya dan Zhao Feng, sebagian tanah telah diratakan. Sebuah lempengan batu yang kuat telah terungkap, rune dari susunan terlihat di atasnya. Haha, jadi kamu bersembunyi di sini? Peringkat 3 Dewa Sejati menatap ke tanah saat dia mengeluarkan token pesan dan mengirimkan pesan. Baik Pak, saya salah menuduh Anda. Di masa depan, Paviliun Naga Kuning pasti akan mengunjungi Anda untuk meminta maaf. Saat ini, Paviliun Naga Kuning saya sedang berperang dengan gerbang rumput roh. Jika Gutsir tidak memiliki masalah lain, Anda harus pergi secepat mungkin dan tidak mendekati zona perang ini. Dewa Sejati tingkat 3 tersenyum pada Zhao Feng dan berkata, jika dia tidak secara tidak sengaja menemukan targetnya melalui pertarungannya dengan Zhao Feng, dia akan melewatkan kesempatan langka ini. Jelas sekali bahwa ruang rahasia tersembunyi di bawah tanah. Sebuah susunan ilusi telah dipasang di sekitar ruang rahasia, mencegah sens ilahi dan alat-alat biasa untuk menemukannya. Jika dia menangkap target, dia akan menerima hadiah besar. Ha! Sebuah suara tua mendesah dari bawah tanah. Mengikuti desahan ini, dua sosok melonjak ke langit, memancarkan kekuatan yang sangat besar sehingga bahkan Zhao Feng sedikit terkejut. Salah satunya adalah seorang pria yang mengenakan jubah hijau tua. Aura luar biasa di sekelilingnya menunjukkan bahwa dia adalah Dewa Sejati peringkat 4. Di sebelahnya adalah seorang wanita berpakaian hijau, rambutnya hitam halus dan kulitnya putih dan lembut. Dia memiliki sepasang mata hijau kebiruan yang gesit dan penuh vitalitas. Dari kejauhan, gadis ini dikelilingi oleh vitalitas alam yang meriah, seolah-olah dia adalah seorang putri hutan. Gadis itu tiba-tiba menoleh ke Zhao Feng, tatapan sedih di matanya. Zhao Feng sedikit tertegun. Wajah wanita ini adalah hasil karya alami dari keindahan murni, namun itu juga tampaknya menghalau pikiran yang tidak senonoh dari mereka yang melihatnya. Secara khusus, ketika Zhao Feng menatap matanya, dia langsung merasa damai. HMPH, tetua berjubah hijau melirik Zhao Feng, matanya dilapisi dengan niat dingin yang dingin. Jika Zhao Feng tidak datang entah dari mana dan bertarung dengan Dewa Sejati tingkat 3, mereka mungkin bisa menghindari ditemukan dan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Zhao Feng sepertinya memahami sesuatu. Tim kecil ini sangat keras dan tidak mau melepaskannya karena mereka memiliki tujuan penting. Dia bahkan rupanya membantu mereka dengan mengungkap lokasi tujuan ini. Senior, tolong jangan tersinggung. Junior ini tidak melakukan ini dengan sengaja. Zhao Feng meminta maaf. Ini semua benar-benar kecelakaan. Ning'er, ayo pergi. Meskipun sesepuh membenci Zhao Feng, dia tidak menyerangnya. Sebagai gantinya, dia segera membawa gadis itu dan mulai melarikan diri. Tetapi pada saat ini, tekanan yang sangat besar meledak dari cakrawala yang jauh. Awan kuning tebal mendekat, membuat seluruh dunia menjadi suram dan memberikan tekanan dan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Haha, kemana kamu berencana untuk lari? Seorang lelaki tua dengan kulit kuning tua berdiri di atas awan ini, dengan ekor yang tumbuh dari punggungnya. Dewa Sejati Zongtu, tetua berjubah hijau meringis saat kedatangan ahli Dewa Sejati ini. Dewa Sejati Zongtu adalah Dewa Sejati peringkat 5 Paviliun Naga Kuning. Kamu tidak punya tempat lagi untuk lari, Eye of Life. Dewa Sejati Zongtu menatap lurus ke arah wanita berbaju hijau. Bab 1214 dipercayakan. Mata kehidupan. Zhao Feng berbalik ke arah wanita itu dengan kaget. Mengambang di udara, dia mengeluarkan aura transenden dari keilahian yang tidak ternoda. Meskipun langit mendung dan mendidih dengan niat membunuh, area di sekitarnya tetap merupakan pulau yang penuh vitalitas dan ketenangan. Dia sebenarnya adalah keturunan dari salah satu dari 8 mata Dewa Agung, mata Dewa Kehidupan. Dari 8 mata Dewa Agung, mata kehidupan adalah salah satu yang lebih lemah dalam hal pertempuran. Namun, ada rumor bahwa, selama jiwa seseorang tidak hancur, luka atau penyakit apapun yang menimpa tubuh seseorang dapat dengan mudah disembuhkan oleh Eye of Life. Berbagai faksi besar dari alam dewa kuno yang desolate sering bertarung satu sama lain. Jika salah satu dari faksi ini memiliki keturunan dari Eye of Life yang membantu mereka dari belakang, anggotanya akan hampir abadi, dan keseluruhan kekuatan bertarung mereka akan meningkat berkali-kali lipat. Karena alasan ini, pewaris mata kehidupan bahkan lebih berguna bagi faksi besar ini daripada pewaris mata dewa yang lebih kuat. Aku baru tahu bahwa Han Ning'er belum meninggalkan wilayah gerbang rumput roh. Dewa Sejati Zongtu memandang Han Ning'er, lalu melihat ke langit dan tertawa.
Dalam perang antara gerbang rumput roh dan paviliun naga kuning, gerbang rumput roh diam-diam mulai menyebarkan keturunannya. Salah satu alasannya adalah untuk membagi kekuatan paviliun naga kuning, tetapi yang lainnya adalah untuk menyembunyikan Han Ning'er. Selama Han Ning'er berhasil dikirim, gerbang rumput roh akan bangkit kembali. Tapi paviliun naga kuning tahu bahwa gerbang rumput roh tidak akan mengambil risiko menempatkan Han Ning'er dalam bahaya dan pasti menyembunyikannya di suatu tempat di dalam wilayahnya, menunggu saat yang tepat untuk mengirimnya pergi secara diam-diam. Untuk alasan ini, paviliun naga kuning telah menjelajahi wilayah gerbang rumput roh untuk mencari tanda-tandanya. Penatua berjubah hijau melirik Han Ning'er, matanya setengah tertutup berpikir. Elder, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Han Ning'er berbicara dengan suara yang ringan dan menyenangkan. Ekspresinya apatis, seolah-olah dia tidak takut mati. Apa, Anda masih ingin melawan? Dewa sejati Zongtu memandang sesepuh berjubah hijau dan Han Ning'er dengan senyum main-main di wajahnya. Han Ning'er, pada titik ini, lelaki tua ini hanya bisa menyerahkanmu. Mata tetua berjubah hijau tiba-tiba terbuka, niat tak terlihat benar-benar melumpuhkan Han Ning'er. Dalam situasi ini, Han Ning'er hanya dengan tenang menatap sesepuh berjubah hijau dengan mata hijau kebiruannya, tidak menyuarakan keberatan. Haha, orang bijak tahu kapan harus tunduk pada takdir. Jika Anda bersedia menyerahkan Han Ning'er dan berada di bawah sayap paviliun naga kuning, Master Paviliun tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Dewa sejati Zongtu tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benak Zhao Feng. Anak muda, bantu aku mengirim Ning'er ke zona Ziling. Dengan mata kehidupan Ning'er, dia pasti bisa bergabung dengan faksi Bintang 5, bahkan mungkin Tanah Suci Alam Dewa. Pada saat itu, Anda juga akan mendapat banyak keuntungan. Sesepuh berjubah hijau mengirim pesan kepada Zhao Feng sementara wajahnya tetap tanpa emosi. Senior sangat menghormati saya. Zhao Feng membalas pesan. Tetua berjubah hijau mencoba menggunakan daya pikat dari faksi Bintang 5 atau Tanah Suci Alam Dewa untuk menggoda Zhao Feng agar membantunya. Jika Zhao Feng berhasil, dia seharusnya akan mengembangkan hubungan dengan faksi Bintang 5 atau Tanah Suci Alam Dewa, sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh kebanyakan orang. Tetapi bahkan jika Han Ning'er memiliki mata kehidupan, Tanah Suci Alam Dewa bukanlah keberadaan yang dapat berinteraksi dengan Zhao Feng sesuka hatinya. Bakatmu tidak buruk, Anda harus menjadi murid dari beberapa faksi utama. Jika Ning'er mau, Anda bisa menjadi mitra. Anda hanya bisa mendapatkan keuntungan dari ini. Lanjut tetua itu. Dia telah melihat bahwa kekuatan Zhao Feng benar-benar tidak normal. Yang terpenting, dalam situasi ini, Zhao Feng adalah satu-satunya orang yang lebih tua dapat mempercayakan harapannya. Dia bahkan menggunakan Han Ning'er sendiri sebagai semacam alat tawar-menawar. Orang lain akan sangat terpesona oleh kecantikan dan temperamen Han Ning'er sehingga mereka akan segera setuju, bersumpah untuk melindungi Dewi Kehidupan ini selama sisa hidup mereka. Akan lebih baik jika Zhao Feng adalah seorang jenius dari beberapa faksi besar. Jika Zhao Feng menikahi Han Ning'er, gerbang rumput roh bahkan mungkin bisa diselamatkan. Sayangnya, Zhao Feng tidak. Senior, kamu terlalu menganggapku tinggi. Saya sendirian dan bahkan memiliki banyak orang yang memiliki dendam terhadap saya. Zhao Feng membalas pesan. Dia bukanlah seorang jenius dari faksi besar manapun, dan dia bahkan harus bertindak sangat terkendali di dalam zona Gulong. Tetua berjubah hijau menghela nafas dan mulai mengedarkan niatnya, tampaknya siap untuk menyerahkan Han Ning'er kepada Dewa Sejati Zongtu. Namun, kalian berdua berada dalam situasi ini karena aku, dan tujuanku juga zona Ziling. Zhao Feng melanjutkan pesannya. Semua ini benar. Zhao Feng secara tidak sengaja mengungkap lokasi tetua dan Han Ning'er. Selain itu, berdasarkan ingatan Black Destruction Serpent Dragon, ras spiritual tempat Zhao Yufei berada juga berada di zona Ziling. Artinya, tidak ada konflik tujuan. Selain itu, ada terlalu banyak faksi yang ingin berurusan dengan Zhao Feng. Menambahkan paviliun naga kuning ke dalam daftar hampir tidak menjadi masalah. Selain itu, paviliun naga kuning sedang berperang dengan gerbang rumput roh dan mungkin tidak akan bisa mengirim orang yang terlalu kuat untuk mengejarnya. Cepat dan serahkan dia. Sebuah cibiran melayang di wajah Dewa Sejati Zongtu saat dia menatap tetua berjubah hijau itu. Baik, dengan jawaban ini, sesepuh menggunakan niatnya untuk melempar Han Ning'er, tetapi targetnya adalah Zhao Feng. Saat dia melempar Han Ning'er, tubuh sesepuh mulai terbakar dengan kekuatan ilahi yang menakjubkan.
Gelombang laut hijau mulai bergolak di seluruh dunia saat kekuatan sesepuh melonjak. HMPH, orang tua, tindakan nekatmu ini hanya merugikan pemuda itu. Dewa sejati Zongtu menegur dengan keras, suaranya sekeras deru tsunami. Dalam hal ini, dia mengisyaratkan kepada Zhao Feng bahwa dia harus bertindak rasional. Pada saat yang sama, Dewa Sejati Zongtu menggunakan tekanan peringkat 5 Dewa Sejati untuk mengintimidasi Zhao Feng. Pada saat yang sama, Kapten Tim Kecil dan semua Dewa Sejati peringkat 1 di bawah komandonya terbang ke Zhao Feng. Ayo pergi! Zhao Feng mengedarkan inten energinya dan menyambar Han Ning'er. Sayap cahaya emas terkondensasi di punggungnya, dan kemudian Zhao Feng hilang dalam kilatan cahaya keemasan samar. Junior ini, Dewa Sejati Zongtu agak terkejut. Ada space ceiling array di sini, yang membuat Zhao Feng tidak mungkin menggunakan teknik melarikan diri spasial. Namun, Zhao Feng tampaknya telah memprediksi gerakan ini dan menggunakan teknik terbang untuk melarikan diri. Meskipun demikian, Zhao Feng sangat cepat, jauh lebih cepat daripada Dewa Sejati tingkat 3 biasa. Setelah mereka, Dewa Sejati Zongtu segera meraung. Jangan pernah berpikir tentang itu. Menghadapi kematian dengan senyuman, tetua berjubah hijau itu menyerang Dewa Sejati Zongtu dengan momentum yang menggelegar. Zhao Feng lebih kuat daripada Kapten Dewa Sejati peringkat 3, jadi jika sesepuh berjubah hijau itu bisa menahan Dewa Sejati Zongtu, Han Ning'er masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Awan biru menutupi langit, jeritan sesepuh terdengar di udara saat serangannya turun. Telapak tangan yang terbentuk dari cahaya hijau tua yang berkilauan, diliputi oleh air dan maksud kayu yang kuat, menyapu ke arah Dewa Sejati Zongtu seperti awan yang sangat besar. Kamu mencari kematian, orang tua? Dewa Sejati Zongtu berteriak saat dia membentuk kekuatan ilahi menjadi gambar menakutkan dari naga kuning. Agar Han Ning'er melarikan diri tepat di depan matanya, merampas pencapaiannya yang luar biasa, bagaimana mungkin Dewa Sejati Zongtu tidak marah? Selain itu, dia tidak mengharapkan kuasogat sepele seperti Zhao Feng untuk benar-benar menyetujui permintaan tetua berjubah hijau untuk mengawal Han Ning'er. Tahan bocah itu dan tunggu bala bantuan. Dewa Sejati Zongtu mengirim pesan kepada Kapten Regu. Zhao Feng terlalu cepat baginya untuk memiliki harapan bahwa Dewa Sejati tingkat 3 dapat menangkap Zhao Feng. Dia hanya bisa memastikan bahwa mereka tidak kehilangan jejak Zhao Feng sebelum bala bantuan tiba. Iya, peringkat 3 Dewa Sejati mulai mengikuti Zhao Feng dari dekat. Gerakan instan. Tubuh Zhao Feng melonjak dengan space intense saat dia membawa Han Ning'er dalam lompatan melalui ruang angkasa. Dia tahu gerakan instan. Peringkat 3 Dewa Sejati tercengang. Dewa semu yang mampu menggunakan gerakan instan bukanlah pemandangan normal di alam dewa kuno yang sunyi. Bahkan beberapa Dewa Sejati tingkat 2 dan peringkat 3 tidak dapat menggunakan gerakan instan, karena gagal memahami maksud luar angkasa. Selain itu, Zhao Feng membawa orang lain bersamanya saat menggunakan gerakan instan. Dia benar-benar tidak takut mati. Satu orang ekstra adalah satu beban tambahan. Jika seseorang kekurangan kekuatan, ada kemungkinan bahaya jatuh ke celah spasial dan mati tanpa kuburan. Saya juga tahu gerakan instan. Dewa Sejati peringkat 3 mencibir saat dia menggunakan gerakan instan untuk melompat keluar angkasa. Ketika dia kalah dari Zhao Feng dalam pertukaran teknik mereka sebelumnya, dia menganggap Zhao Feng sebagai seorang jenius dari beberapa faksi besar. Tetapi sekarang tampaknya Zhao Feng sendirian. Jika ini masalahnya, maka dengan menyinggung pavilion naga kuning, Zhao Feng hanya menghukum dirinya sendiri. Zhao Feng melompat keluar angkasa, dengan cepat mengembunkan sayap petirnya, dan terbang. Membawa seseorang saat menggunakan gerakan instan mengurangi jarak dan membutuhkan lebih banyak energi. Zhao Feng diam-diam mengutuk. Untungnya, dia telah mencapai inten ruang tingkat 2, atau gerakan instannya mungkin gagal. Selain itu, saat berkeliaran, Zhao Feng tidak bisa sembarangan mengeluarkan jubah ruang waktu, jadi dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Pada saat berikutnya, Dewa Sejati peringkat 3 muncul di mana Zhao Feng berada beberapa saat yang lalu. Bocah ini pasti punya beberapa rahasia. Peringkat 3 Dewa Sejati menjadi termenung saat dia melanjutkan pengejaran. Jika Zhao Feng berhasil menggunakan gerakan instan saat membawa seseorang, dia pasti memiliki semacam harta karun pendukung padanya. Selain itu, meskipun Zhao Feng adalah seorang ahli independen, entah bagaimana dia telah mencapai kekuatan Dewa Kuasi peringkat 3. Ini adalah tanda-tanda bahwa Zhao Feng mungkin menerima warisan yang luar biasa.
Tuan muda, Nona Hanninger muda ini dipenuhi dengan rasa terima kasih atas kebaikan Anda dalam menyelamatkan saya, tetapi jika Anda menggendong saya, kesulitan untuk melarikan diri akan jauh lebih besar, dan tidak mungkin untuk membuang dewa sejati itu. Setelah bala bantuan dari pavilion naga kuning tiba, kau dan aku akan mati tanpa kuburan? Hanninger meminta maaf menjelaskan kepada Zhao Feng, suaranya merdu seperti gemericik sungai dan kicauan burung penyanyi. Mendengarkannya saja sudah sangat menenangkan. Sebenarnya, Hanninger juga sangat terkejut melihat bahwa Zhao Feng memiliki kekuatan dewa kuasi tingkat 3 dan dia bahkan bisa menggunakan gerakan instan saat menggendongnya. Ini adalah pertama kalinya dia pernah melihat keajaiban dewa kuasi yang begitu mencengangkan. Benar, jawab Zhao Feng. Peringkat 3 dewa sejati itu dapat menggunakan gerakan instan juga dan tidak mudah untuk dibuang. Sayap petir di belakang Zhao Feng berderak dengan energi petir. Dengan semburan petir ini, Zhao Feng tiba-tiba berbalik dan mulai terbang ke dewa sejati peringkat 3. Hanninger tercengang. Apakah Zhao Feng akan melepaskannya? Demi pelariannya, gerbang rumput roh telah mengorbankan nyawa yang tak terhitung banyaknya. Hanninger sangat tidak ingin melihat semuanya berakhir seperti ini, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah melihat begitu banyak orang mati untuknya, Hanninger tidak lagi takut mati. Dia bahkan menemukan kematian lebih disukai, semuanya akan berakhir, dan dia akan terhindar dari semua penderitaan dan siksaan. Peringkat 3 dewa sejati juga tercengang melihat Zhao Feng terbang ke arahnya. Tapi kemudian, Zhao Feng tiba-tiba menurunkan Hanninger dan mengaktifkan garis keturunan Secret Lightning Body dan Ancient Blood Devil Sun, menyerang peringkat 3 dewa sejati dengan kekuatan dewa 5 elemennya. Daripada dikejar, lebih baik aku membunuhmu sekarang. Wajah Zhao Feng adalah selembar es saat mata kirinya mulai mengedarkan air inten. Mulut kecil Hanninger langsung ternganga saat dia menatap Zhao Feng dengan tidak percaya. Zhao Feng telah berbalik untuk tidak memberinya ke pavilion naga kuning, tetapi untuk membunuh dewa sejati peringkat 3 ini. Bab 1215 Eksekusi Cepat. Bunuh aku. Dewa sejati peringkat 3 dari pavilion naga kuning pada awalnya tercengang, tetapi dia dengan cepat mulai tertawa. Meskipun dia menjadi lebih buruk dalam pertukaran sebelumnya dengan Zhao Feng, itu tidak berarti Zhao Feng dapat membunuhnya. Biarkan aku melihat bagaimana kamu akan berhasil membunuhku. Senyuman lucu muncul di wajah dewa sejati peringkat 3. Zhao Feng kuat, memiliki banyak teknik, dan bahkan mungkin memiliki senjata ilahi yang kuat. Namun, bahkan jika dia bukan tandingan Zhao Feng, jika dia memutuskan untuk melarikan diri dengan sekuat tenaga, akankah Zhao Feng bisa mengejar dan membunuhnya? Bagaimanapun, dalam situasi saat ini, Zhao Feng adalah orang yang dikejar. Selain itu, tindakan Zhao Feng yang bodoh dan impulsif ini persis seperti yang dia inginkan. Selama dia bisa menahan Zhao Feng, bala bantuan dari pavilion naga kuning akan punya waktu untuk menyusul. Ketika saatnya tiba, Zhao Feng akan merasa sangat sulit untuk melarikan diri. Dewa sejati tingkat 3 tiba-tiba mulai tumbuh lebih besar, dan lapisan sisi kuning gelap muncul di tubuhnya. Dia tampak seperti gunung yang megah saat dia mengumpulkan energi bumi dunia. Langit menghancurkan telapak petir suci. Zhao Feng mengumpulkan energinya sendiri dan tiba-tiba menembakkan petir 5 warna. Telapak tangan ini sebesar gunung dan berderak dengan listrik. Kali ini, Zhao Feng menggabungkan inten 5 elemen ke dalam serangannya. Logam, kayu, air, api, tanah. Kelima inten ini mungkin hanya berada di level 1, tetapi kekuatan yang terbentuk dari penggabungan mereka tidak dapat diremehkan. Saat telapak tangan 5 warna didorong ke depan, itu menyerap maksud 5 elemen dunia untuk memperkuat dirinya sendiri. Energi inten yang sangat kuat, peringkat 3 dewa sejati tercengang. Telapak tangan yang digunakan Zhao Feng saat ini persis sama dengan yang dia gunakan sebelumnya, tetapi kekuatannya berada pada level yang sama sekali baru. Ini berarti Zhao Feng bersikap lunak padanya sebelumnya. Pikiran ini membuat dewa sejati tingkat 3 sangat tidak bahagia. HMPH, dewa sejati dengan marah mendengus saat dia mengaktifkan garis keturunannya. Kekuatan besar dan berat meledak dari tubuhnya. Tubuh dewa sejati tingkat 3 membengkak, dan dia akhirnya mengambil bentuk setengah jalan antara manusia dan naga. Setelah mengaktifkan garis keturunannya, dia meninju dengan lengan besarnya, sekarang tertutup sisik kuning gelap. Perlombaan naga ular bumi, Hanninger berteriak memperingatkan.
ras naga ular bumi berada di peringkat 2619 di antara 10.000 ras kuno. Itu terkenal karena kekuatan dan kemampuan pertahanannya. Mereka juga memiliki kemampuan unik untuk memahami maksud bumi. Ledakan, bang, jatuh. Telapak tangan 5 warna berdampak pada transformasi Dewa 3 peringkat, mengirimkan riak kuat energi niat ke seluruh dunia. Hanninger yang hanya berada di puncak alam cahaya mistik, merasakan tekanan yang tidak nyaman di tubuhnya, bahkan merasa sulit untuk bernapas. Dia segera mundur ke jarak yang sangat jauh. Seberapa kuat? Saya tidak berpikir pemuda ini akan menjadi begitu kuat. Mata indah Hanninger terfokus pada Zhao Feng. Tapi tiba-tiba, telapak petir 5 warna yang telah diblokir oleh Dewa Sejati tingkat 3 tiba-tiba meledak dengan api berwarna darah yang segera menelan Dewa Sejati tingkat 3. Api ini memiliki sifat korosif yang sangat kuat dan sangat sulit dipadamkan. Ah, kekuatan garis keturunan ini. Peringkat 3 Dewa Sejati mulai melolong. Garis keturunan ini tampaknya bahkan lebih kuat dari garis keturunan ras naga ular bumi. Saat nyala api ini menyala, dia bisa merasakan darahnya terbakar. Dalam penderitaannya yang ekstrim, dia juga bisa merasakan Yuan Qi-nya memudar. Niat api Zhao Feng telah mencapai tingkat 1. Dan setelah mempelajari 5 elemen menjadi salah satu dari 5 teknik petir angin elemen, niat api miliknya hampir mencapai tingkat 2. Untuk alasan ini, kombinasi dari niat api Zhao Feng dan matahari iblis darah kuno menghasilkan tingkat kekuatan yang tidak normal. Tribulation Lightning Eye Flame, bola petir terkondensasi di mata kiri Zhao Feng. Sekarang Dewa Sejati peringkat 3 terluka oleh garis keturunan setan darah kuno matahari, Zhao Feng bisa menyerang secara langsung. Api kesusahan yang berputar membawa niat jiwa yang mengerikan meledak di wajah Dewa Sejati peringkat 3. Ah, teriak Dewa Sejati dari pavilion naga kuning peringkat 3. Itu hanya tubuhnya yang dibakar oleh api sebelumnya, tetapi sekarang rasanya seperti jiwanya terkoyak, rasa sakit yang menyiksa dari 10.000 luka terus-menerus membanjiri pikirannya. Telapak tangan menelan surga. Zhao Feng mengganti serangannya, mengedarkan inten ruang waktu untuk menggunakan teknik yang berbeda. Space Inten Zhao Feng berada di level 2 dan Inten waktunya berada di level 1, dan Heaven Engulfing Palm sendiri adalah teknik peringkat Divine berkualitas rata-rata. Teknik telapak tangan ini jauh lebih kuat daripada telapak petir suci penghancur langit. Beberapa Heaven Engulfing Palms melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, hampir segera muncul di depan peringkat 3 Dewa Sejati. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam pergolakan kesakitannya, Dewa Sejati tidak ada tempat untuk melawan dan dipukul oleh telapak tangan surgawi. Riak spasial yang sangat besar menyapu sekeliling, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Dewa Sejati tingkat 3 terbang mundur beberapa ribu li, meninggalkan jalur darah yang mengerikan di belakangnya. Pada saat ini, jiwa, garis keturunan, dan tubuhnya semuanya terluka parah. Dia bahkan tidak memiliki 40% dari kekuatan puncaknya. Lari! Dewa Sejati tingkat 3 berbalik untuk melarikan diri dalam ketakutan. Space Inten melonjak saat dia mulai mengaktifkan teknik melarikan diri. Dewa Sejati tingkat 3 bisa kalah begitu mudah. Hanninger membeku karena terkejut. Berdasarkan kondisi peringkat 3 Dewa Sejati saat ini, bahkan jika dia melarikan diri dengan sekuat tenaga, Zhao Feng kemungkinan besar akan mengejar dan membunuhnya. Namun, Zhao Feng mungkin tidak akan mengejarnya, karena para ahli pavilion naga kuning sedang dalam perjalanan ke sini pada saat ini. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Zhao Feng dengan dingin bertanya, mata spiritual dewa melonjak dengan tujuan luar angkasa saat mengunci wilayah tersebut. Mata kunci spasial, energi spasial tak terlihat menyebar melalui ruang sekitarnya. Zhao Feng mengunci area tersebut selama puluhan ribu li di sekitar Dewa Sejati peringkat 3. Dia tidak bisa menggunakan teknik melarikan diri spasial, dan bahkan penggunaan Space Intet-nya cukup dibatasi. Apa? Kamu juga tahu seni rahasia seperti ini? Dewa peringkat 3 berteriak dengan panik. Space Intent sangat sulit untuk dipahami, dan teknik spasial juga sangat jarang. Peringkat 3 Dewa Sejati ini hanya memiliki senjata ilahi berkualitas rendah yang mampu mengunci ruang. Tetapi Zhao Feng dapat menggunakan teknik garis keturunan mata spasial yang dapat mengunci ruang. Wind Lightning Eye Flame. Zhao Feng tidak punya waktu untuk omong kosong dan segera menggunakan teknik garis keturunan mata jiwa. Petir api valet meledak di atas kepala Dewa Sejati tingkat 3. Nyala api mendatangkan malapetaka pada tubuh dan jiwanya.
Ah, ampuni aku, peringkat 3 dewa sejati sudah terluka, jadi dia secara alami tidak bisa menahan siksaan tambahan ini. Langit menghancurkan telapak petir suci? Setelah menggunakan teknik garis keturunan mata, Zhao Feng menggunakan keterampilan kuat lainnya. Ledakan, bang, jatuh. Gelombang energi inten yang sangat besar menyapu menuju pavilion naga kuning dewa sejati. Han Ning'er menatap dari kejauhan, tidak berani mempercayai matanya. Dewa Semu telah berhasil melukai dewa sejati tingkat 3 dengan kecepatan seperti kilat dan bahkan tampaknya siap untuk mengambil nyawanya. Apa pemuda berambut emas ini benar-benar bukan dewa semu jenius dari golongan bintang 5? Tribulation Lightning Eye Flame. Zhao Feng menggunakan satu teknik garis keturunan mata petir kesengsaraan terakhir untuk mengakhiri kehidupan dewa sejati peringkat 3. Ayo pergi. Setelah membunuh dewa sejati peringkat 3, Zhao Feng membawa Han Ning'er dan segera melarikan diri. Zhao Feng telah menggunakan segalanya kecuali kartu trufnya untuk dengan cepat membunuh dewa sejati peringkat 3 ini. Selain itu, menggunakan teknik garis keturunan mata yang berurutan dan keterampilan lainnya sangat membebani Zhao Feng. Jika dia bertemu dewa sejati peringkat 3 lainnya, Zhao Feng mungkin tidak akan bisa melawannya. Tidak lama kemudian, tekanan besar yang bisa menghancurkan semua hal di dunia turun ke tempat kejadian. Dua tetua dengan aura luar biasa tiba di tempat di mana dewa sejati peringkat 3 telah jatuh. Salah satunya adalah dewa sejati Zongtu. Ada pertempuran di sini, dan aku mencium bau kematian. Dewa sejati Zongtu berkata dengan wajah muram. Token pesan yang dia miliki tidak dapat berhubungan dengan dewa sejati tingkat 3, jadi sudah jelas apa yang telah terjadi. Bocah itu memiliki kemampuan untuk membunuh dewa sejati tingkat 3? Dewa sejati Zongtu berkata dengan tidak percaya. Anda dan saya begitu cepat, bahkan jika anak laki-laki itu memiliki kekuatan dewa sejati tingkat 3, dia tidak mungkin membunuh seseorang secepat itu. Kata sesepuh lainnya, sepertinya dia mendapat bantuan orang lain, atau dia memiliki harta yang berharga. Dewa sejati Zongtu menyimpulkan, kita tidak bisa membiarkan dia dan Han Ning'er pergi. Kedua sosok itu mendengus dan pergi dengan menyapu lengan baju mereka. Bersama dengan Han Ning'er, Zhao Feng menggunakan gerakan instan beberapa kali, hanya berhenti setelah menutupi 5 juta li. Gerakan instan sudah menjadi teknik yang sangat melelahkan, dan Zhao Feng membawa seseorang bersamanya di atasnya. Menggunakannya secara berurutan hampir 10 kali pada dasarnya adalah batasnya. Tentu saja, jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng baru saja bertemu Han Ning'er dan tidak terlalu mempercayainya, dia hanya akan mengirimnya ke jubah ruang waktu atau dimensi interspatialnya. Dia tidak bisa dengan mudah mengungkap rahasia jubah ruang waktu, dan ada harta yang tak terhitung jumlahnya dalam dimensi interspasial yang diinginkan siapapun di bawah level dewa kuno. Saya sangat berterima kasih atas bantuan dermawan. Nona muda ini tidak tahu bagaimana membalasnya. Han Ning'er menyuarakan terima kasihnya kepada Zhao Feng. Han Ning'er kemudian menggunakan eye intennya, mengirimkan gelombang life inten yang sangat lembut ke dalam tubuh Zhao Feng. Dalam sekejap, Zhao Feng merasa segar, kelelahannya hilang. Pada saat yang sama, energi kehidupan mulai perlahan menyembuhkan luka Zhao Feng, dan bahkan menyehatkan tubuhnya dan memulihkan Yuan Qi-nya. Sungguh kemampuan yang menantang surga? Zhao Feng tercengang. Jika kultivasi Han Ning hanya sedikit lebih tinggi, efek perawatannya akan lebih besar, dan bahkan mungkin mampu meningkatkan tingkat kultivasi Zhao Feng sendiri. Di bawah perawatan Eye of Life, Zhao Feng dengan cepat pulih ke kondisi optimalnya. Panggil saja aku Zhao Feng, jawab Zhao Feng dengan sederhana. Perjalanan ke zona Ziling akan sangat lama, dan Zhao Feng merasa agak tidak nyaman disebut dermawan. Kita harus menempuh perjalanan panjang ke sana. Ayo cari Exchange Spiritual Hall dan dapatkan peta. Petik 2. Peta Zhao Feng saat ini memiliki jangkauan yang sangat terbatas. Jika dia ingin menempuh jalan yang jauh, dia tentu saja perlu mendapatkan peta baru. Pertukaran ruang spiritual sangat mudah ditemukan, tetapi mereka dibagi berdasarkan peringkat. Semakin kuat faksi yang mengendalikan Exchange Spiritual Hall, semakin tinggi pangkatnya, dan semakin besar perdagangan yang akan terjadi di dalamnya. Setelah 3 bulan, Zhao Feng dan Han Ning'er meninggalkan batas gerbang rumput roh dan pavilion naga kuning dan mencapai Exchange Spiritual Hall. Ada area khusus di Exchange Spiritual Hall di mana, jika seseorang membayar sejumlah uang, dia bisa membuka sebuah kios. Pemilik warung bisa memamerkan dagangannya sendiri dan menggunakannya untuk ditukar dengan barang yang mereka inginkan.
Zhao Feng membayar biaya kristal dewa dan membuka kios. Setelah memikirkannya sejenak, Zhao Feng mengeluarkan 2 harta budidaya yang dia peroleh dari sarang Phoenix. Setelah itu, Zhao Feng mengeluarkan sebuah plakat kayu dan menulis dengan kata-kata besar, menukar dengan peta area. Itu rumput hijau tua teratai langit dan buah esensi emas. Pemilik kios di sebelah Zhao Feng melihat 2 barang yang diambil Zhao Feng, dan matanya langsung menyala karena keinginan. Bab 1216 Dewa Kuasi Jian Feng. Itu rumput hijau tua teratai langit dan buah esensi emas. Pemilik kios di sebelah Zhao Feng melihat 2 barang yang diambil Zhao Feng, dan matanya langsung menyala karena keinginan. Rumput hijau tua Sky Lotus dan buah esensi emas adalah sumber daya berharga yang menghadirkan godaan besar bagi dewa sejati peringkat 4. Setelah itu, dia melirik Zhao Feng dan menyadari bahwa dia bahkan bukan dewa sejati. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Jika Zhao Feng mengeluarkan 2 sumber daya berharga ini untuk ditukar dengan peta, dia pasti mencari peta dengan kualitas yang sangat tinggi. Mungkin hanya sejumlah kecil dewa sejati peringkat 3 atau dewa sejati peringkat 4 yang mampu memberi Zhao Feng peta seperti itu. Tetapi di aula spiritual pertukaran ini, dewa sejati peringkat 3 adalah pemandangan langka, dan dewa sejati peringkat 4 hanya akan mengunjungi sekali setiap beberapa tahun. Ini berarti bahwa 2 harta Zhao Feng mungkin tidak akan berubah. Meskipun balai spiritual pertukaran melarang pertempuran, Zhao Feng telah mengambil 2 harta yang sangat berharga dan tidak memiliki kekuatan untuk menyimpannya. Dia pasti sedang diawasi, dan begitu dia meninggalkan Exchange Spiritual Hall, itu akan berakhir baginya. Kedua tumbuhan ini terlalu berharga. Seorang wanita berjilbab putih berdiri di samping Zhao Feng mengirim pesan kepadanya. Wanita ini secara alami adalah Han Ning'er. Karena pavilion naga kuning tidak jauh dari tempat ini, berita bahwa Han Ning'er diinginkan pasti telah menyebar secara diam-diam ke seluruh area. Demi keamanan, Zhao Feng telah membeli kerudung khusus yang dapat menghalangi sens ilahi dan menyembunyikan wajah Han Ning. Namun meski begitu, sikap yang dia pancarkan dan vitalitas alami di sekitarnya tidak mungkin disembunyikan. Bahkan jika para pengamat tidak bisa melihat wajahnya, mereka pasti bisa mengatakan bahwa dia cantik. Tidak ada yang bisa dilakukan. Jika kita tidak memiliki peta, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai zona Ziling setidaknya akan berlipat ganda, dan peluang untuk menemui bahaya juga akan lebih tinggi. Zhao Feng membalas pesan, "Apa kamu benar-benar bukan bagian dari faksi besar?" Han Ning'er tiba-tiba bertanya. Zhao Feng memiliki garis keturunan yang kuat, kekuatan luar biasa, bakat luar biasa, dan dapat menggunakan berbagai jenis niat. Sulit membayangkan bahwa orang seperti itu bukanlah anggota dari suatu faksi besar. Tetapi jika Zhao Feng mendapat dukungan dari faksi utama, dia tidak perlu takut pada pavilion naga kuning dan dapat menggunakan susunan teleportasi dari faksi bintang 4 dan bintang 4 dan puncak. Tidak, jawab Zhao Feng. Sebenarnya, Zhao Feng ingin menciptakan identitas yang memungkinkan dia menggunakan susunan teleportasi dari faksi bintang 4,5. Namun, sangat sulit untuk memalsukan identitas seperti itu. Selain itu, Zhao Feng telah menyinggung banyak faksi di zona Gulong. Dalam keadaan yang tidak pasti ini, dia tidak bisa sembarangan mengekspos dirinya. Rumput hijau tua teratai langit. Banyak orang yang berjalan melewati kerumunan akan berhenti di depan kios Zhao Feng. Tidak butuh waktu lama sebelum sebagian besar orang di jalan berkumpul. "Nak, peta macam apa yang kamu inginkan?" Seorang pria parubaya bertanya. Tubuhnya sepertinya secara tidak sadar memancarkan energi dari Ghost Dao. Mereka yang memiliki kekuatan lebih lemah yang terlalu dekat bisa secara tidak sengaja mempengaruhi kepribadian mereka. Peringkat 2 Dewa Sejati. Para ahli alam cahaya mistik yang lebih lemah segera memilih untuk mundur. Meskipun itu hanya Dewa Sejati peringkat 2, pria ini adalah kultivator Dao hantu, jadi lebih baik tidak memprovokasi dia. Sebuah peta lengkap dari setidaknya 8 faksi bintang 4,5, kata Zhao Feng lugas. Peta Sky Feather Island Lord berisi informasi tentang 6 faksi bintang 4,5, tetapi tidak ada informasi tentang faksi yang lengkap. Wah, harga itu terlalu tinggi. Saya memiliki peta lengkap dari 6 faksi bintang 4,5. Apakah Anda ingin berdagang? Wajah pria parubaya menjadi dingin, dan tekanan hantu mulai berkumpul di sekitar Zhao Feng. Han Ning'er mengerang pelan. Terbukti bahwa puncak kultivasi Mystic Light Realm sulit untuk menahan tekanan dari Dewa Sejati peringkat 2 ini.
Keluar dari wajahku, kata Zhao Feng dengan datar. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, semua energi Dao hantu di sekitarnya segera tersebar. Kamu, peringkat 2 dewa sejati tercengang. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian dia menghentikan dirinya sendiri. Dari tampilan Zhao Feng barusan, dia bisa melihat bahwa Zhao Feng tidak lebih lemah dari dirinya. HMPH, Dewa Kuasi peringkat 2 yang sepele mengambil harta seperti itu? Pemburu Exchange Spiritual Hall tidak akan membiarkanmu pergi. Peringkat 2 dewa sejati mundur ke samping dengan haram dingin. Di Exchange Spiritual Halls, siapapun yang membayar biaya bisa masuk. Namun, sekelompok orang tertentu tidak datang ke Exchange Spiritual Hall untuk menukar apapun, tetapi untuk mencari mangsa. Orang-orang ini disebut pemburu. Setelah pemburu ini melihat item yang mereka inginkan, mereka akan bersembunyi di dekatnya dan menunggu target mereka untuk meninggalkan Exchange Spiritual Hall. Selain itu, para pemburu ini selalu berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Untuk alasan ini, orang biasanya membentuk kelompok saat pergi ke Exchange Spiritual Hall atau menyewa ahli sebagai pengawal. Haha, pemburu. Zhao Feng tertawa kecil. Beberapa waktu yang lalu, ketika dia pergi ke Exchange Spiritual Hall dari Blue Eye Ice Wolf Rache dan mengambil banyak harta, dia akhirnya menjadi sasaran dari Blue Eye Ice Wolf Rache. Tetapi pada akhirnya, Zhao Feng telah membunuh semua pemburu mereka, satu persatu. Pada saat ini, Zhao Feng sudah bisa merasakan bahwa beberapa tatapan kejam dan haus darah mengawasinya dari bayang-bayang. Namun, tingkat kultivasi orang-orang ini tidak terlalu tinggi. Bagaimanapun, ini bukan aula spiritual pertukaran peringkat tinggi. Peringkat 3 dewa sejati jarang muncul di sini. Semakin banyak orang datang ke kios Zhao Feng untuk menanyakan tentang pertukaran. 2 dari mereka benar-benar mencapai persyaratan Zhao Feng tentang peta lengkap 8 faksi bintang 4,5. Namun, kedua peta ini berisi informasi tentang faksi yang sudah diketahui Zhao Feng, jadi tidak ada kesepakatan yang dibuat. Suatu hari kemudian, Zhao Feng masih belum mendapatkan peta yang dia inginkan, tetapi dia memiliki lebih banyak orang yang mengawasinya dari bayang-bayang. Terlalu sedikit dewa sejati peringkat 4 yang sering mengunjungi balai spiritual pertukaran ini. Sepertinya akan sangat sulit bagiku untuk membuat kesepakatan. Zhao Feng menghela nafas. Sky Lotus Dark Green Grass. Petik 2. Pada saat ini, beberapa suara keras dan tercengang datang dari dekat sini. 4 orang melangkah ke kios Zhao Feng. 2 adalah pria muda, 1 wanita, dan yang lainnya adalah sesepuh yang sangat pendiam dengan aura yang tak terduga. Ketiga pemuda itu semuanya memiliki sifat unik, kulit mereka hitam, pupil mereka putih, dan wajah mereka dingin dan menakutkan. Itu adalah balap hantu Nether. Bukankah ketiga keajaiban kuasa God dari Nether Ghost Rache ini? Pemuda yang memimpin mereka adalah Dewa Kuasi Mogui. Petik 2. Beberapa pengamat mengenali kelompok ini dan mulai berdiri di samping. The Nether Ghost Rache adalah faksi bintang 4,5 dari zona Gulong. Itu adalah keberadaan yang agak lebih kuat setara dengan Pavilion Naga Kuning. Aku ingin rumput hijau tua teratai langit ini. Dewa Kuasi Mogui mengarahkan murid-murid putihnya yang jahat ke arah Zhao Feng dan menyatakan, peta lengkap dari 8 faksi bintang 4,5. Zhao Feng melihat ke belakang dan menjawab, Dewa Kuasi Mogui hanyalah Dewa Kuasi peringkat 2, setingkat dengan Dewa Kuasi Dilin dan Dewa Kuasi Lanye, yang dia temui di alam mimpi kuno. Sedikit niat membunuh melintas di mata kuasa God Mogui. Dia tidak menyangka bahwa dewaku yang mendirikan kios di aula spiritual pertukaran ini akan memutuskan untuk tidak memberinya wajah. Bagaimanapun, Nether Ghost Rache-nya adalah faksi bintang 4,5 yang dipimpin oleh Dewa Kuno. Satu faksi bintang 4,5 memerintah lebih dari lusinan faksi bintang 4 dan mengendalikan hampir 20 ruang spiritual pertukaran. Aturan dari Exchange Spiritual Hall ini mengikat faksi bintang 4, tapi mereka tidak berguna pada faksi bintang 4,5 yang mengatur semuanya. Aturan hanyalah alat yang digunakan oleh orang-orang di atas untuk membatasi aturan di bawah. Hanya yang lemah yang perlu mematuhinya. Jangan menimbulkan masalah, kata sesepuh di sebelah Dewa Kuasi Mogui dengan ringan. Pertukaran aula spiritual ini tidak berada di wilayah ras Nether Ghost, atau dia tidak akan mengingatkan kuasa God Mogui. Berikan sedikit wajah pada Nether Ghost Rache. Aku akan memberimu peta yang berisi informasi tentang 4 faksi bintang 4,5, dan kau memberiku rumput hijau tua teratai langit, lanjut tetua itu.
Dalam penolakan Zhao Feng barusan, dia menolak untuk memberikan wajah apapun kepada Nether Ghost Rache. Terlibat dalam pertukaran yang adil dengan Zhao Feng pada saat ini akan semakin merusak martabat ras hantu Nether. Alis Zhao Feng sedikit berkerut karena tidak senang. Jika dia memiliki kekuatan yang kuat atau identitas yang mengintimidasi, dia tidak akan pernah diintimidasi seperti ini. Aku datang untuk menukar peta, bukan memberikan wajahmu. Zhao Feng dengan dingin membalas. Kali ini, alis tetua itu berkerut, dan tekanan tak terlihat mulai menekan area tersebut. Lingkungan menjadi gelap, dan ratapan menakutkan dari hantu bisa terdengar. Peringkat 4 Dewa Sejati. Tertegun, beberapa orang mulai buru-buru mundur. Tetua ini adalah Dewa Sejati peringkat 4 yang didukung oleh Nether Ghost Rache. Bahkan jika dia membunuh seseorang di Exchange Spiritual Hall, pengontrol aula mungkin tidak akan mengatakan apa-apa. Beberapa orang memandang Zhao Feng dengan kasihan. Bahkan para pemburu itu menyerah pada target mereka. Haha, orang-orang dari Nether Ghost Rache ingin menyerang seseorang di dalam Exchange Spiritual Hall? Tawa datang dari dekat. Mata Zhao Feng berbinar. Dia menemukan suara itu familiar, tetapi dia tidak bisa mengingat dari mana. Bukankah ini Dewa Semu dari ras kabut langit, Jian Feng? Dewa kuasi dari ras hantu Nether? Mo Gui berbalik dengan tatapan dingin ke arah sosok yang terbang di sini. Elder dari Nether Ghost Rache melirik beberapa wanita tua berambut biru yang berdiri di belakang Dewa kuasi Jian Feng. Dewa kuasi Jian Feng, apa maksudmu dengan ini? Perlombaan Nether Ghost saya pasti tidak melakukan hal seperti itu. Kuaso God Mo Gui dengan dingin memelototi Kuaso God Jian Feng. Saudara Zhao, saya tidak berpikir saya akan bertemu dengan Anda di sini. Dewa kuasi Jian Feng berjalan langsung ke Zhao Feng dengan senyum di wajahnya. Dewa kuasi Jian Feng, keajaiban ras kabut langit, adalah orang yang berada di hutan Phoenix yang mengundang Zhao Feng dan perlombaan bersenjata emas untuk menyerang sarang burung Phoenix. HMPH, Dewa kuasi Mo Gui mendengus, ekspresinya suram. Dia hanya mengajukan pertanyaan kepada Dewa kuasi Jian Feng, tetapi Jian Feng mengabaikannya dan langsung pergi ke pemilik kios. Namun, Mo Gui agak terkejut mendengar Dewa kuasi Jian Feng memanggil pemilik kios, Saudara Zhao. Dewa kuasi Jian Feng memiliki reputasi yang cukup baik dalam balapan kabut langit, siapapun yang dia sebut sebagai saudara harus menjadi seseorang dengan status tertentu. Ini adalah peta dari 8 faksi bintang 4,5 atau lebih. Saya ingin rumput hijau tua teratai langit. Tetua Nether Ghost Rache tiba-tiba berbicara, mengambil token giok yang baru saja dicap informasinya. The Sky Haze Rache adalah faksi bintang 4 puncak, jauh lebih kuat dari Nether Ghost Rache. Dewa kuasi Jian Feng bahkan mengenal Zhao Feng. Dengan kata lain, jika Nether Ghost Rache menginginkan Sky Lotus Dark Green Grass, itu hanya bisa menjadi pertukaran yang adil. Maaf, saya akan menutup toko. Dengan senyuman tipis, Zhao Feng menyingkirkan kedua ramuan itu, membongkar kiosnya, dan mulai berjalan menuju Jian Feng. Meskipun ia hanya bertemu Dewa Semu Jian Feng satu kali, Dewa kuasi ini memiliki kepribadian yang sangat menyegarkan dan santai. Dia bukan orang yang suka skema dan pengkhianatan. Jika tidak, Dewa kuasi Jian Feng tidak akan datang sendiri untuk membantu Zhao Feng keluar dari masalahnya. Dia jelas ingin berteman dengan Zhao Feng. Karena ini masalahnya, Zhao Feng mungkin bisa mendapatkan peta yang dia inginkan dari Sky Haze Rache, atau bahkan mungkin menggunakan susunan teleportasinya secara langsung. Dengan demikian, tidak perlu lagi memajang dagangannya di warung. Junior, kamu sangat berani. Mata tetua Nether Ghost Rache bersinar dengan cahaya yang menyeramkan, dan dia berhenti di antara setiap kata-katanya. Bab 1217 Pertemuan Bela Diri Gulong. Junior, kamu sangat berani. Mata tetua Nether Ghost Rache bersinar dengan cahaya yang menyeramkan, dan dia berhenti di antara setiap kata-katanya. Niat membunuh yang sedingin es ini sangat berbeda sehingga membuat semua orang di dekatnya menggigil. Ayo pergi. Dengan mendengus marah, tetua Nether Ghost Rache membawa juniornya pergi. Jika bukan karena fakta bahwa orang-orang dari ras kabut langit hadir dan Dewa kuasi Jian Feng mengenal Zhao Feng, dia pasti sudah membunuh Zhao Feng. Setelah orang-orang dari ras hantu Nether pergi, semua orang langsung menghela nafas lega. Tekanan dan niat membunuh dari Dewa Sejati peringkat 4 tidak mudah untuk ditahan. Sungguh berbahaya. Saya tidak berpikir dia juga mengenal seseorang dari Sky Haze Rache. Han Ninger terengah-engah karena terkejut.
Meskipun Zhao Feng cukup kuat sehingga dia tidak perlu dibunuh oleh dewa sejati peringkat 4, keduanya pasti akan terungkap. Untungnya, Zhao Feng mengenal seseorang dari Sky Hazerace yang memungkinkannya menyelesaikan krisis ini tanpa bertengkar. The Sky Hazerace adalah faksi bintang 4 puncak, tingkat yang lebih tinggi dari gerbang rumput roh dan pavilion naga kuning. Dewa Kuasi Jian Feng, terima kasih saya yang terdalam atas bantuan Anda dalam menyelesaikan masalah ini. Zhao Feng berjalan ke Dewa Kuasi Jian Feng dan tersenyum. Silahkan, jika saudara Zhao tidak menangkap Hawking di sarang Phoenix, menarik kekuatan rasiau air langit. Dewa Kuasi Jian Feng menatap Zhao Feng dengan pujian. Dalam dimensi rahasia kuno liar, di depan banyak ahli dewa sejati dari rasiau air langit, Zhao Feng mengalahkan dan menangkap Hawking, menarik kekuatan rasiau air langit. Pada akhirnya, dia bahkan berhasil melarikan diri dari dewa sejati peringkat 4. Dewa Kuasi Jian Feng dipenuhi dengan kekaguman atas prestasi seperti itu. Selain itu, justru karena Zhao Feng telah menarik para ahli dari rasiau air langit, ras kabut langit dapat melepaskan diri dari situasi berbahaya itu. Mendengar ini, wanita tua dari ras kabut langit dan gadis muda berambut biru bersama mereka tidak bisa tidak melirik Zhao Feng. Mereka juga telah mendengar tentang apa yang terjadi pada balapan kabut langit di Phoenix berikutnya. Pada saat itu, balapan kabut langit sedang ditekan oleh balapan Yao air langit dan balapan bintang 4 puncak lainnya. Ketika Zhao Feng menangkap Hawking dan menahan ras Yao air langit, ras kabut langit berhasil melarikan diri. Dia telah menangkap Hawking, mengancam dewa sejati peringkat 4, dan masih lolos dengan mulus. Pemuda berambut emas ini pasti tidak sederhana. Wanita tua berambut biru dari Sky Hazerace mengangguk sedikit. Bagi Dewa Kuasi Jian Feng untuk membentuk hubungan dengan individu berbakat seperti itu adalah anugerah bagi Sky Hazerace. Dewa Kuasi Jian Feng, reputasiku tidak begitu bagus, jadi jangan menyebutkan hal-hal ini lagi. Zhao Feng diam-diam mengirim pesan kepada Jian Feng. Dimengerti, Dewa Kuasi Jian Feng segera mengerti. Tindakan Zhao Feng saat itu bisa dikatakan telah benar-benar menyinggung ras Skywater Yao. Zhao Feng tidak memiliki faksi besar yang mendukungnya, jadi Zhao Feng berharap namanya tidak menyebar terlalu jauh untuk menghindari ras Yao air langit memburunya. Saudara Zhao, Anda membutuhkan peta daerah terdekat? Dewa Kuasi Jian Feng tiba-tiba bertanya. Iya, saya harus meninggalkan zona Gulong dan melakukan perjalanan sangat jauh, Zhao Feng langsung berkata. Pada saat yang sama saat mendapatkan peta, dia menyeratkan bahwa dia juga berharap Dewa Kuasi Jian Feng dapat membantu dengan memberinya identitas yang akan memungkinkan dia untuk menggunakan susunan teleportasi peringkat yang lebih tinggi. Tinggalkan zona Gulong? Dewa Kuasi Jian Feng sedikit tertegun. The Ancient Desolate Realm of Gods sangat luas dan tidak terbatas. Bahkan satu pun dari zonanya sangat besar dan tak terbayangkan. Ketika murid dari Sky Hazerace berkeliaran di dunia luar untuk pelatihan, mereka pada dasarnya tidak akan pernah meninggalkan zona Gulong. Itu sulit, bahkan ketika anggota dari Sky Hazerace pergi berlatih di dunia luar, mereka hanya akan menggunakan susunan teleportasi dari faksi bintang 4,5 di dekatnya, Dewa Kuasi Jian Feng dengan canggung berkata. Pada saat yang sama, dia berpikir, bisakah faksi Zhao Feng berada di zona yang berbeda? Dalam benaknya, bagaimana mungkin orang tanpa faksi bisa begitu kuat? Jadi itu masalahnya. Zhao Feng mengangguk. Ada 10 faksi bintang 4,5 bintang di zona Gulong, dan beberapa faksi yang lebih jauh dari Sky Hazerace ini tidak akan menunjukkan kesopanan. Tentu saja, ada juga faksi musuh yang bahkan akan menargetkan anggota Sky Hazerace di luar perbatasannya. Meski perjalanannya sulit, saya tetap harus menuju ke zona Ziling. Ini juga bisa dianggap semacam ujian di jalur bela diri saya, kata Zhao Feng sambil tersenyum. Zona Ziling, ketiganya dari Sky Hazerace agak terkejut. Zona Ziling dan zona Gulong dipisahkan oleh 3 zona. Ini adalah perjalanan yang sangat panjang. Namun, mereka bahkan lebih bingung mengapa Zhao Feng harus pergi ke zona Ziling. Haha, saudara Zhao benar-benar orang yang tidak biasa. Setelah beberapa saat terkejut, Dewa Kuasi Jian Feng tertawa. Meskipun dia hanyalah dewa semu, Zhao Feng masih ingin melintasi 3 zona. Keberanian dan tekad ini benar-benar memenangkan kekaguman Jian Feng. Brother Zhao, jika Anda datang ke Sky Hazerace saya dapat membantu Anda menghemat waktu dalam perjalanan Anda. Tapi kami juga punya masalah sendiri yang harus diselesaikan, jadi hanya ini yang bisa saya bantu.
Setelah mengatakan ini, Dewa Kuasi Jian Feng mengirim bola cahaya biru keluar dari tengah alisnya. Suara mendesing. Zhao Feng tidak melawan, membiarkan bola cahaya masuk ke alisnya. Sebuah peta, satu yang mencakup wilayah 10 faksi bintang 4,5. Mata Zhao Feng berbinar. Terima kasih banyak, Zhao Feng berkata dengan rasa terima kasih. Peta ini adalah peta terbesar yang bisa didapat oleh Dewa Kuasi Jian Feng dari Sky Hazerace. Terlebih lagi, peta ini sangat detail, hampir seperti model skala kecil. Tepat sekali. Dengan kekuatan Brother Zhao, Anda pasti bisa memasuki peringkat Dewa Kuasi Zona Gulong. Dengan identitas ini, akan mudah bagimu untuk menggunakan susunan teleportasi milik faksi lain. Dewa Kuasi Jian Feng menyebutkan, pikiran itu baru saja muncul di benaknya. Peringkat Kuasi Dewa Zona Gulong? Zhao Feng pernah mendengarnya sebelumnya. Dengan kekuatannya, dia tidak akan kesulitan memasuki peringkat ini. Namun, kompetisi pemeringkatan diadakan setiap 1 abad sekali. Masih ada 50 tahun lagi sampai tahun berikutnya. Dalam 50 tahun, bahkan jika Zhao Feng hanya menggunakan susunan teleportasi skala kecil, dia akan meninggalkan zona Gulong jauh sebelum kompetisi. Saudara Zhao tidak tahu, baru-baru ini, 2 keajaiban dari faksi Bintang 5 telah memutuskan untuk membuka pertemuan bela diri Gulong, mengumpulkan semua jenius dari zona Gulong untuk bertukar petunjuk. Meskipun ini bukan kompetisi peringkat Dewa Kuasi Zona Gulong yang sebenarnya, beberapa jenius di peringkat Dewa Kuasi akan muncul. Jika saudara Zhao mengalahkan mereka, Dewa Kuasi Jian Feng menjelaskan kepada Zhao Feng. Jian Feng telah meninggalkan Sky Hazerace tepatnya untuk mengambil bagian dalam Gulong Martial Gathering ini. Dia akan mengenal berbagai keajaiban dari sekitar zona Gulong serta menantang beberapa orang di peringkat Dewa Kuasi. Pertemuan bela diri Gulong, Zhao Feng belum pernah mendengarnya. Han Ning'er juga menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Bagaimanapun, Pavilion Naga Kuning dan Gerbang Rumput Roh sedang berperang satu sama lain, jadi mereka tidak punya waktu untuk khawatir tentang pertemuan bela diri. Identitas saya agak sensitif. Jika itu kompetisi peringkat Dewa Semu Zona Gulong, saya tidak akan bisa pergi. Tetapi saya bisa menghadiri pertemuan bela diri Gulong ini, Zhao Feng merenung pada dirinya sendiri. Kompetisi peringkat Dewa Kuasi Zona Gulong dapat dianggap sebagai puncak untuk seluruh zona Gulong. Hampir semua faksi di zona Gulong akan berada di sana sehingga murid mereka dapat memamerkan kemampuan mereka. Tapi Gulong Martial Gathering sedikit lebih rendah dari skala. Hanya beberapa faksi yang akan muncul, dan dalam jumlah yang sangat kecil. Beberapa faksi mungkin hanya mengirim 1 pengintai untuk mengumpulkan informasi. Jika Sky Hazerace tidak keberatan, saya harap Anda dapat membawa saya untuk mengikuti Gulong Martial Gathering ini. Zhao Feng memandang trio dari Sky Hazerace dan tersenyum. Beberapa keajaiban dari Kuaso God Ranking akan muncul di Gulong Martial Gathering. Zhao Feng hanya perlu mengalahkan salah satu dari mereka untuk mendapatkan sedikit reputasi untuk dirinya sendiri. Karena Zhao Feng bukan anggota faksi manapun, banyak faksi bahkan akan mencoba membawanya ke pihak mereka. Menggunakan arai teleportasi secara alami akan berhenti menjadi masalah. Kalau begitu ayo pergi bersama, wanita tua berambut biru dari Sky Hazerace segera menjawab. Orang tambahan tidak akan menjadi masalah sama sekali. Selain itu, dia ingin melihat kemampuan Zhao Feng untuk dirinya sendiri. Orang ini adalah, wanita tua itu tiba-tiba menoleh ke Han Ning'er. Dengan rasa ilahi yang kuat, dia hanya bisa melihat sebagian dari wajah Han Ning'er. Namun, corak Han Ning'er sempurna. Bahkan wajah kabur ini sudah cukup untuk menggulingkan negara. Yang lebih penting, sikap Han Ning dan vitalitas unik yang mengelilinginya benar-benar membuat penasaran wanita tua itu. Ini adalah adik perempuanku. Dia bepergian dengan saya ke zona Ziling. Zhao Feng tersenyum. Memanggil Han Ning'er, adik perempuannya akan menghindari kecurigaan orang lain. Jika Zhao Feng mengklaim bahwa dia membawa orang lemah yang tidak terkait dengannya sepanjang jalan ke zona Ziling, maka dia akan menarik terlalu banyak keraguan. Zhao Feng dan Han Ning'er segera meninggalkan Exchange Spiritual Hall ini dengan Sky Hazerace. Para pemburu yang mengawasi Zhao Feng dari bayang-bayang hanya bisa menyerah pada mangsanya. Dewa Kuasi Jian Feng akan menghadiri pertemuan bela diri Gulong. Siapakah pemuda berambut emas itu? Dewa Kuasi Jian Feng sepertinya memperlakukannya dengan sangat hormat. Petik 2. Setelah grup Sky Hazerace pergi, kerumunan segera mulai mengobrol di antara mereka sendiri.
Pertemuan bela diri Gulong akan mengumpulkan banyak jenius dari zona Gulong sehingga mereka dapat bertukar petunjuk dan meningkatkan bersama. Tapi tidak sembarang orang punya hak untuk mengamatinya. Bersama dengan Sky Hazerace, Zhao Feng dapat menggunakan susunan teleportasi untuk tiba di wilayah ras bintang 4,5 yang mengatur daerah tersebut. Menggunakan susunan teleportasi di bawah kendali bintang 4,5 ini, Zhao Feng dan Sky Hazerace dapat melakukan perjalanan melintasi wilayah yang dilingkupi oleh 5 atau 6 faksi bintang 4. Ini adalah wilayah Menara Stelar. Pertemuan bela diri Gulong diadakan di dalam Gunung Bintang 5 Menara Stelar. Kuasi Dewa Jian Feng menjelaskan kepada Zhao Feng. Masih ada 1 bulan sampai Gulong Martial Gathering dimulai. The Sky Hazerace bisa dianggap datang lebih awal. Untuk alasan ini, kelompok memilih untuk tinggal di aula spiritual pertukaran terdekat. Brother Zhao, Exchange Spiritual Hall ini dioperasikan oleh Stellar Tower. Itu berada di level yang jauh lebih tinggi daripada Exchange Spiritual Hall biasa yang dijalankan oleh faksi bintang 4. Petik 2. Dalam perjalanan ini, Dewa Kuasi Jian Feng adalah yang paling banyak bicara. Setelah dia adalah gadis kuaso God dari Sky Hazerace, sementara Han Ning'er hampir tidak mengatakan apa-apa. Ini benar-benar berbeda. Melihat sekeliling, Zhao Feng bisa melihat bahwa Exchange Spiritual Hall ini setidaknya 5 kali lebih besar dari Exchange Spiritual Hall of Sky Feather Island. Orang biasa tidak memiliki visi untuk melihat di mana itu berakhir. Di dalam Exchange Spiritual Hall, semua jenis bangunan kuno, megah, dan misterius dapat dilihat. Selain itu, karena Gulong Martial Gathering, semua ruang spiritual pertukaran di wilayah Menara Stelar penuh sesak. Dewa sejati tingkat 2 dan tingkat 3 dapat dilihat dimanapun orang memandang, dan bahkan dewa sejati tingkat 4 adalah pemandangan umum. Dewa Kuasi Dilin. Zhao Feng melihat kuasa God Dilin di salah satu bangunan. Dilin jelas tidak memperhatikan Zhao Feng. Lagi pula, ada terlalu banyak orang, dan mudah bagi seseorang untuk tidak diperhatikan di kerumunan. Tampaknya Dewa Kuasi Dilin mewakili ras giok emas dalam pertemuan bela diri Gulong, gumam Zhao Feng. Zhao Feng bersama balapan kabut langit sekarang, jadi bahkan jika Dewa Kuasi Dilin memperhatikan Zhao Feng, dia tidak akan berani melakukan apapun.